Cari peti di tengah gua. Guanya gelap, tiada pelita. Mari berbakti pada orang tua, karena mereka keramat kita. Assalamualaikum. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Sofia Ahya. Saya dari Minsa Temurung Raya. Saya akan menceritakan cerita legenda dari Kalimantan Barat. Batu menangis. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang perempuan tua dengan seorang anaknya yang bernama Darmi. Ayah Darmi sudah meninggal saat Darmi masih kecil. Dahulu mereka hidup berkecukupan. Namun setelah ayahnya meninggal, ibu Darmi harus bekerja keras di ladang demi hidup mereka. Namun apa yang dilakukan Darmi? Ia tidak mau membantu ibunya. Kerjanya setiap hari hanya berdandan. Ia juga enggan keluar rumah karena takut kulitnya akan gelap seperti ibunya. Suatu hari, ibu Darmi akan pergi ke ladang. Ia akan bekerja sampai sore karena musim panen telah tiba. Ibu Darmi berkata pada Darmi, "Darmi, bisakah kamu memasak hari ini? Ibu tidak bisa pulang siang ini karena harus menyelesaikan panen kita. Jika sudah selesai memasak, maukah kau mengantarnya ke ladang untuk ibu?" Darmi yang sedang menyisir rambutnya yang indah terkejut. "Tidak mau, Bu. Nanti kalau aku masak, rambutku bau tungku. Aku kan habis keramas. Lalu kalau aku mengantar makanan ke ladang, kulitku jadi hitam. Aku kan habis luluran." Ibu Darmi hanya menggeleng-gelengkan kepala dan merasa sedih. Di ladang, Ibu Darmi bekerja dengan keras. Besok ia akan menjualnya ke ladang. Ia tidak memperdulikan perutnya yang lapar. Saat lelah, Ibu Darmi beristirahat sambil minum air dalam kendi yang dibawanya. Ibu Darmi berdoa dalam hati, "Ya Tuhan, tolong ubahlah anakku. Lepaskan ia dari sifat malasnya." Setelah pulang dari ladang, Ibu Darmi menuju meja makan. Betapa terkejutnya Ibu Darmi. Di sana tidak ada makanan yang bisa dimakan. Darmi sama sekali tidak memasak. Darmi yang melihat ibunya pulang malah marah-marah. "Ibu ini kemana aja sih? Masa tidak ada makanan di rumah? Aku kan lapar, seharian tidak makan." "Darmi, tadi kan ibu sudah menyuruhmu untuk memasak." "Tidak mau, Bu." "Hah?" Darmi meninggalkan ibunya yang kelaparan dan juga lelah. Keesokan harinya, Ibu Darmi sudah siap dengan hasil panennya. Ia hendak pergi ke pasar. "Darmi, ikutlah dengan ibu, Nak. Ibu membutuhkanmu untuk membawa hasil ladang kita." "Tidak mau, Bu. Nanti kulitku jadi kotor. Apalagi pasar kan becek. Aduh, aku tidak bisa membayangkan kulitku yang bersih menjadi kotor." Akhirnya, Ibu Darmi ke pasar sendirian dengan membawa semua hasil ladang itu. Sorenya, Ibu Darmi membawa uang hasil panen. Tidak terlalu banyak, cukup untuk membeli benih dan makan beberapa hari. Darmi yang melihat ibunya sedang menghitung uang, segera mendekatinya. "Bu, bedakku habis, tolong belikan dong, Bu." "Ya, besok ibu belikan. Tapi kamu harus ikut supaya ibu tidak salah beli." Akhirnya Darmi terpaksa ikut ke pasar.
Namun Darmi berbisik kepada ibunya, "Bu, nanti kita jangan jalan berdampingan. Ibu di belakangku saja." "Kenapa, Darmi?" "Ish, pokoknya ibu berjalan di belakangku." Sebenarnya Darmi malu berjalan bersama ibunya yang berkulit gelap dan berwajah kusam. Tiba-tiba di tengah jalan, Darmi bertemu dengan temannya yang menghampiri dan bertanya, "Hai Darmi, kamu mau kemana?" "Aku mau ke pasar." "Dia siapa, Darmi?" Darmi yang malu dengan ibunya yang berkulit gelap dan berwajah kusam segera menjawabnya, "Oh, dia pembantuku, bukan ibuku." Ih! Sungguh hati ibu Darmi sakit mendengarnya. Namun sekuat tenaga ia berusaha menahannya. Mereka melanjutkan perjalanan. Darmi bertemu dengan temannya yang lain. "Hai Darmi, kau mau kemana?" "Aku mau ke pasar." "Ngomong-ngomong, dia siapa Darmi? Apa dia ibumu?" "Bukan, dia bukan ibuku, dia pembantuku." Sungguh hati ibu Darmi semakin sakit. Betapa tega anaknya mengakuinya sebagai pembantu. Namun sekuat tenaga ia berusaha menahannya. Mereka melanjutkan perjalanan. Sampailah Darmi dan ibunya di pintu pasar. Saat mereka akan memasuki pasar, lagi-lagi Darmi bertemu dengan temannya yang lain. "Hai Darmi, tumben kamu pergi ke pasar." Dia siapa Darmi?" Itu pembantuku." Ibu Darmi sudah tak kuasa menahan air matanya. Ia sudah tak tahan lagi. Maka ia berdoa, "Ya Tuhan, hamba sudah tidak kuat lagi dengan sikap anak hamba. Tolong kiranya Tuhan menghukumnya agar ia jadi jera." Setelah ibu Darmi selesai berdoa, tiba-tiba Darmi menjerit, "Ibu, tolong, ada apa dengan kakiku? Mengapa tidak bisa digerakkan lagi?" Darmi sedikit demi sedikit berubah menjadi batu. Ibu Darmi menangis pilu. "Maafkan aku, Nak. Ini semua karena perlakuanmu terhadap ibu. Maafkan aku, Bu. Ampun, Darmi tidak akan mengulanginya lagi." Darmi merintih sambil meminta ampunan kepada ibunya. Sayang, semua tak bisa kembali. Darmi telah menjadi batu. Ia harus menanggung hukuman karena telah durhaka kepada ibunya yang merawat dan menjaganya hingga ia besar. Batu itu akhirnya dipinggirkan orang-orang dan disandarkan di tebing. Hingga sekarang batu itu masih ada di Kalimantan Barat dan dinamakan batu menangis. Oh iya teman-teman, pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah: yang pertama, kita tidak boleh melawan orang tua. Yang kedua, berbaktilah dan jangan sakiti hati orang tua. Yang ketiga, jauhilah sifat malas. Bawa kursi dengan meja. Salam literasi. Mari budayakan membaca. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.